Tak lama lagi, tepatnya pada bulan Desember tahun 2020, Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak di berbagai daerah. Calon kepala daerah tentunya sudah mempersiapkan diri, baik secara fisik, materi maupun lainnya. Tak terkecuali urusan spiritual guna meloloskan keinginannya menjadi kepala daerah. Hal ini dibenarkan oleh spiritualis kenamaan Indonesia, Ki Joko Bodo, yang banyak mendapatkan permintaan untuk membantu dalam masalah spiritual dari calon kepala daerah agar memenangkan pilkada tersebut. Kita udah memproyeksikan di sini, jadi kayak gendam ini, kita gendamnya mulai kontak, jadi bukan gendam bicara, gendam kotak, jadi suatu ke dia semua. Dalam waktu dekat ia pun akan berangkat ke beberapa daerah untuk melakukan ritual doa, namun masih terkendala terkait adanya wabah COVID-19. Kan ini kita harus ribet ngurusi, kan kalau naik pesawat kan SIKM-nya harus ada, kemudian kartu surat kesehatan COVID juga harus ada, mungkin kan seperti itu. Kita persiapkan dulu, karena ini yang dipersiapkan itu semua daerah di Indonesia Timur, Tengah, sama Barat kan itu. Kalau Barat meliputi Sumatera dan sekitarnya, kalau Tengah meliputi Sulawesi dan sekitarnya, Ambon dan sekitarnya, Timur meliputi Papua dan sekitarnya kan itu kan. Kita hanya berakhir atau mendoakan supaya keinginan mereka tercapai. Ya nanti di daerah masing, kalau misalnya ritual, jadi gini, misalnya di kecamatan, ritual untuk bupati itu kita mesti ambil tanah itu, tanah kecamatan A, B, C, D, E untuk bupati itu. Kemudian kalau ritual daripada gubernur Jawa Tengah, kita ngambil tanah-tanah yang ada di kabupaten kan, kita kemudian tanah itu kita kumpulkan, kita doa, beri energi situ, kekuatan doa itu situ. Menurut Ki Joko Bodo, sebagai spiritualis perannya hanya mendoakan supaya maksud kliennya terwujud, namun semua hasilnya diserahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam doanya Ki Joko Bodo juga dibantu oleh alam, karena semua makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan juga berdoa dengan caranya masing-masing. Mereka itu kan butuh prayer atau doa. Doa itu orang spiritual yang biasanya manjat itu orang spiritual. Orang spiritual ini tanpa kampanye, tapi cuma doa di suatu tempat di situ, di daerah masing-masing pemilihan pilkada itu. Ya kalau jaminan kita kan orang prayer atau berdoa itu nggak perlu ngasih jaminan kan, karena kita juga soal ini semuanya yang menentukan kan bukan kami, tapi yang Maha Atas, yang Maha Kuasa gitu. Jadi nggak ada jaminan apapun gitu. Ya sebelumnya juga aku cuma prayer berdoa Mas, jadi kalau doa dikasih jaminan enggak ngasih jaminan, karena doa itu kan kehendak dari kehendak orang supaya keinginan tercapai, dan di situ berdoa. Nah doa itu tinggal dikabulkan sama Tuhan atau tidak kan, tergantung itu semua di daerah masing-masing. Kalau misalnya orang misalnya Sumatera, ya kita Sumatera Selatan ritual-ritualnya tempat-tempat khusus mereka, misalnya di tempat A, tempat B, tempat C kan, itu khusus, jadi ritual khusus. Kalau di sini kan kita sudah persiapan untuk berdoa kepada mereka, untuk prayer kepada mereka kan itu. Ya kita setiap saat harus ada persiapan, karena kan misalnya untuk daerah Indonesia bagian barat, nah kita tuh mungkin ada hampir 2 bulan atau 3 bulan, kemudian di ini kan seperti itu, rata-rata seperti itu, 2 atau 3 bulan itu. Binatang, tumbuh-tumbuhan itu semuanya mensucikan nama Yang Maha Kuasa, nama Allah. Jadi kalau kita sebagai manusia itu juga harus mensucikan itu, dalam artian kita akhirnya berdoa kepada orang khusus yang meminta bantuan kepada mereka. Maksudnya bantuan ini sifatnya spiritual. Misalnya kucing pun bisa diminta pertolongan loh, hewan-hewan pun bisa dimintain doa loh, seperti itu, sehingga doa itu nyampe kepada masyarakat yang bersangkutan gitu. Biasanya itu kucing liar jadi jinak di wilayah itu. Ada juga kalau memang ada ritual-ritual ekstrim, tapi itu bukan untuk kades. Kalau untuk ritual ekstrim misalnya kan ritual darah, ritual apa itu kan untuk ekstrim gitu. Tapi kalau ini kan ritual yang
di daerah itu sifatnya alam, maksudnya seperti contohnya bupati, kita ngambil tanah di per kecamatan itu ada berapa kecamatan gitu, kita ambil tanahnya lalu kita doakan orang-orangnya supaya menuju ke gambar itu kan, seperti itu gitu. Kita buatnya seperti itu menurut daerah masing-masing, karena kekuatan daerah masing-masing itu beda. Ya kalau ambil tanah tetap sama, didoakan tetap sama, cuma beda-beda cara ritualnya kan beda-beda juga gitu. Ki Joko Bodo berharap semua keinginan klien yang ditanganinya tercapai. Namun untuk mencapai itu semua, para klien harus memenuhi persyaratan khusus, salah satunya adalah jujur dalam segala hal. Ya harapanku semoga yang kami tangani supaya full, semoga kalau mimpin jadi berkah, jangan jadi ini jadi masalah kemudian di kasus-kasus yang lain, seperti ada kan orang memimpin tapi ternyata akhirnya nanti berkasus. Moga-moga redam kasusnya, hilang, kasusnya dibersihkan oleh Allah, dan semoga tetap menjadi kepala desa yang amanah, yang baik. Syaratnya yaitu harus jujur. Jujur, misalnya dia tadinya punya kesalahan apa, misalnya kesalahan waktu sejak zaman jadi sebelum jadi bupati, bisa jadi kadis apa kepala dinas atau apa, nah itu kita mau kontrol misalnya dia ada korupsinya atau apa kan gitu. Nah ini kita doakan supaya hambar berperdar kan gitu. Sanksinya kalau dia tidak jujur, dia akan ini kena masalah sendiri. Kan segala sesuatu kan karena ketidakjujuran dia pasti akan kena masalah kan gitu.